sekolah sedih aja ya, lihat orang-orang pintar sekolah tinggi-tinggi bikin proposal ngelabuin pemerintah supaya pemerintah mengucurkan dana untuk itu untuk ini supaya bisa nyunat dari situ. Ini ruang kegelapan, bahkan terjadi di lingkungan akademis loh, demi uang. Sebagian orang ada yang rela menukar keimanan demi untuk kesenangan duniawi. Pejabat aja kan, demi Allah aku bersumpah. Akidah bukan itu? Itu akidah, itu janji dia. Demi Allah jadi lalap. Maka di Quran Allah mengatakan, janganlah kamu sekali-kali menjadikan aku sebagai sumpah sasaran palsu. Quran. Allah aja dijadikan sasaran sumpah palsu. Bayangkan. Makanya tugas setan kata saya semakin ringan. Karena tugas setan sudah diambil alih semuanya oleh manusia. Setan tuh sekarang pada istirahat. Ini ruang kegelapan yang terjadi saat ini. Maksiat bukan hal yang ditutupi, tetapi dirayakan dengan penuh kegembiraan. Bahkan banyak orang yang senang menceritakan keburukan orang lain dan merasakan seolah-olah menceritakan keburukannya, aibnya, itu adalah sebuah kebahagiaan. Bukan menutupi keburukan orang, bukan menyembunyikannya, malah menyiarkannya kepada orang lain, mempublikasinya pada orang lain. Ini apa ini hidup kita ini? Saya pernah belajar thoriqoh. Di thoriqoh itu pelajarannya sederhana, menutupi aib orang, itu aja. Jadi setiap hari itu saya tidak diajarkan la ilaha illallah, tidak diajarkan subhanallah, tidak disuruh baca ini baca itu, enggak. Tugasnya setiap hari adalah menutupi aib orang, itu aja. Itu satu thoriqoh itu. Saya belajar thoriqoh gitu. Gak ada zikirnya, gak ada apa-apanya. Pokoknya tugasmu setiap saat adalah menutupi aib orang. Ini sudah baca la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, subhanallah. Begitu ada berita tentang aib orang, malah dia membuat konten untuk menyebarkannya. Gelap gak ini Bapak Ibu? Gelap gak ini Bapak Ibu? Saya buka dulu ya ininya, fakta-faktanya. Ini fakta bukan katanya. Karena kalau saya nanti berbicara kenapa kita harus pindah dari kegelapan ini, kalau saya tidak menceritakan kegelapannya, mungkin Bapak Ibu nggak percaya. Sudah sampai di titik ini saat ini. Kita menceritakan keburukan orang itu di depan publik, bahkan kita membicarakannya tanpa ada rasa bersalah, seolah-olah kita yang paling benar. Nih Bapak Ibu, ya stop membicarakan yang seperti itu. Stop ya, mulai sekarang. Sayang kuotamu itu dipakai untuk membahas yang enggak. Ya, berlaku untuk tarik menarik. Ketika kita membicarakan orang, jangan-jangan ketidaksukaan yang dibicarakan kepada orang itu sifat kita yang masih melekat pada diri kita sendiri dan kita sedang menariknya. Yang mengajarkan kebenaran dicap sesat, yang mengajarkan kesesatan dianggap benar, bahkan dijadikan panutan. Yang mengajarkan yang nyata dianggap hayalan, yang mengajarkan yang hayal dianggap nyata. Ini kegelapan sudah merambah ke semua aspek kehidupan. Maaf ya, dulu ketika saya jadi PNS dulu, tapi saya tidak melakukannya. Saya melihat teman-teman yang sekolah tinggi itu cuma pinter bikin proposal, bikin penelitian ini, penelitian itu. Setelah turun dananya gak dipakai penelitian. Ada yang jadi rumah, jadi mobil,
Makanya saya mungkin salah satu orang yang tidak pernah menyampaikan selamat pada orang yang dapat proposal penelitian, karena saya tahu. Jadi saya nggak pernah mengucapkan selamat, bukan saya tidak senang. Dan bagi saya bukan prestasi. Jadi saya cuman ya sedih aja ya lihat orang-orang pintar sekolah tinggi-tinggi bikin proposal ngelabuin pemerintah supaya pemerintah mengucurkan dana untuk itu untuk ini supaya bisa nyunat dari situ. Ini ruang kegelapan, bahkan terjadi di lingkungan akademis loh. Maaf ya kalau di sini ada yang pernah begitu. Ya kecil-kecilan lah ya. Ada proposal kegiatan maulid, proposal kegiatan Isra Mi'raj di tingkat kecil itu. Dananya kan ada gitu. Supaya dapat sumbangan. Nggak pernah itu ya. Dibuka ke publik, dapat dananya berapa, dipakai apa saja kan gitu ya, udah selesai aja. Ini kan masalah responsibility, transparansi, akuntabilitas yang sudah hilang demi uang. Sebagian orang ada yang rela menukar keimanan demi untuk kesenangan duniawi. Politisasi agama, dan tokoh-tokoh agama menyerahkan diri kepada kekuasaan untuk dipolitisasi, seolah-olah dia membawa umat dan ujungnya transaksi supaya dapat berkah ketika dia berkuasa. Ada nggak Bapak Ibu yang kayak gini? Lalu dukung ini, tidak dukung itu. Ada nggak kayak gitu? Ada apa banyak? Yang ujungnya merendahkan kehormatan dirinya sendiri. Padahal tadi kata Immanuel Kant, masih ingat ya? Sudah kesurupan tadi oleh Immanuel Kant. Apa katanya? Kehormatan diri saya terletak pada kemampuan saya untuk menuruti prinsip moral diri saya. Gitu. Terapkan pada diri sendiri kalau sudah kesurupan. Jangan seseorang terus. Seseorang menjadi orang lain. Ya. Ganti dengan diri saya. Mau diri saya terhormat. Ikuti prinsip moral diri. Di sini ada Allah, di sini ada Rasulullah yang selalu mengingatkan kita dari dalam. Makanya jangan main-main di luar terus ya. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Keselamatan itu ada di dalam. Bahkan dunia sekarang sudah menjadi pasar gelap. Dan segalanya bisa diperjualbelikan. Harga diri bisa dijual, kejujuran bisa dijual, bahkan akidah itu bisa dijual. Tahu nggak akidah Bapak Ibu? Tahu nggak akidah? Kalau nggak saya kasih tahu. Kan suka banyak ngomong akidah, yang ngerti nggak? Di Quran surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Jadi akidah, ukud itu artinya adalah janji. Akidah itu komitmen. Jadi akidah itu pada dasarnya adalah komitmen kita terhadap siapa? Terhadap diri sejati kita. Komitmen kita dengan Allah, komitmen kita dengan Rasulullah, itu akidah. Jadi akidah itu adalah janji kita dengan diri sejati kita. Itu akidah, aqaid. Maka di Quran, hai orang-orang yang beriman, penuhi janji-janjimu. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya janji dengan diri Bapak Ibu? Punya janji dengan Allah? Punya janji dengan Rasulullah? Allah dan Rasulnya hidup loh di sini. Jadi orang yang berakidah itu cirinya dia berkomitmen dengan prinsip moral dalam diri. Makanya untuk tahu akidahnya sejauh mana, lihat moralitasnya. Itu aja. Gak usah ditanya hafal Asmaul Husna atau tidak, gak usah ditanya hafal sifat 20 apa tidak, gak usah ditanya teori-teori begitu. Lihat saja komitmen dirinya terhadap kebenaran. Itu akidah. Bahkan komitmen diri itu dijual. Maaf Bapak Ibu,
Ketika seseorang menjabat, mau jabatan RT, RW, lurah, camat, bahkan mau jadi PNS, ada nggak akidahnya di situ? Ada nggak janji setianya? Ada kan? Coba pejabat aja kan, demi Allah aku bersumpah. Akidah bukan itu? Itu akidah, itu janji dia. Demi Allah jadi lalap. Maka di Quran Allah mengatakan, janganlah kamu sekali-kali menjadikan aku sebagai sumpah sasaran palsumu. Quran. Allah aja dijadikan sasaran sumpah palsu. Bayangkan. Makanya tugas setan, kata saya, semakin ringan. Karena tugas setan sudah diambil alih semuanya oleh manusia. Setan tuh sekarang pada istirahat. Bahkan tidak usah pakai strategi canggih-canggih untuk menggoda manusia. Gak usah. Dia udah jadi. Apapun sekarang bisa diperjualbelikan. Jabatan bisa diperjualbelikan. Bahkan di ruang suci yang bernama pendidikan, itu pun bisa diperjualbelikan. Sogok menyogok. Ingin anak diterima di sekolah yang favorit, udah biasa. Bahkan di tempat yang oleh masyarakat dianggap tempat yang terang, di situ pun gelap gulita. Terasa? Ini masih fakta. Sekarang kalau orang jujur dianggap bodoh. Orang yang curang dipuja. Betul nggak? Dulu waktu saya masih jadi PNS, ketika jujur disebut bodoh. Yang curang naik jabatan. Bahkan dipuji itu dengan kecurangannya. Apalagi kalau bisa ya hasil kecurangannya dibagikan sama orang-orang yang curang. Jadi benar ya kata leluhur saya di Garut, nu cager tengan saeutik. Ngan ari nu cager mah sok remen disebut teu cager, kuno leuwih teu cager. Ini banyak yang protes sama saya kalau nggak diterjemahkan. Yang waras itu sedikit, tapi yang waras sering disebut gak waras oleh yang lebih gak waras lagi. Gitu maksudnya terjemahnya bahasa Inggrisnya gitu. Paham ya? Kira-kira fakta-fakta yang saya kemukakan tadi, Bapak Ibu setuju nggak? Nyata nggak? Saya sedang menghayal? Tidak. Saya ilmuwan, saya memotret kehidupan, dan saya tidak mungkin bicara fakta selama 2 jam, nah habis waktu ya. Nah cukup itu aja sebagai ilustrasi betapa gelapnya di luar diri kita. Itulah pentingnya kita menemukan tempat perlindungan yang sejati di dalam diri, karena di luar tidak ada tempat perlindungan yang sejati lagi. Setuju? Oke. Baik, sekarang kita mulai masuk ke dalam. Ini saya akan bacakan Quran surat Al-Kahfi. Yang pertama saya akan buka rahasianya di Quran Al-Kahfi ayat yang ke-7, surat ke-18. Bapak Ibu sebelum lanjut saya jelaskan, Al-Kahfi itu gua. Ya, awas ya, otak kita kan biasanya suka begitu. Begitu dengar kata gua, yang terpikir itu adalah gua Pawon, gua Jepang, gua Belanda. Langsung yang terpikir adalah tempat di bumi ini yang bolong masuk ke dalam gitu. Itu ngapain Quran cerita itu? Quran ini wahyu Allah, firman Allah. Gak mungkin Allah yang maha tak terbatas, yang maha tinggi ilmunya cerita yang ecek-ecek semacam itu. Makanya saya sangat kagum ya. Ini saya sedang mencari ya sejarah etimologi. Itu orang Jakarta bilang dirinya gua, itu dari mana itu asalnya?
Karena menurut saya itu cerdas. Kan orang Jakarta bilang saya itu gua, yang diplesetkan jadi gue. Karena itu benar. Setelah saya dalami Quran surat Al-Kahfi, ternyata isinya itu adalah cerita tentang diri kita, cerita tentang rahasia tentang diri kita. Makanya gua itu adalah saya, gua itu adalah aku, dengan segala rahasianya, mulai dari yang fisik sampai ke tubuh yang paling dalam, namanya tubuh spiritual. Karena diri kita ini memiliki 5 tubuh. Yang luar namanya tubuh fisik, masuk ke dalam sedikit namanya tubuh energi, masuk lebih dalam lagi namanya tubuh mental, masuk lebih dalam lagi namanya tubuh intuisi, yang lebih halus lagi dari tubuh kita namanya tubuh spiritual. Pernah melakukan perjalanan ke 5 tubuh itu? Pernah? Kemana aja jalan-jalannya? Makanya itu kita menjadi terasing dengan tubuh kita sendiri. Kita mencari sesuatu semua keluar, nggak ke dalam. Akibatnya apa? Kalau ada sesuatu yang salah, biasanya kita salahkan yang di luar, bukan yang di dalam. Kita menjadi tidak jujur pada diri kita sendiri, karena kita tidak pernah berfokus pada gue. Jadi Al-Kahfi ini bukan cerita gua fisik, tapi cerita tentang kedalaman diri, jauh melampaui yang realitas, jauh melampaui pikiran manusia yang dangkal, masuk ke dalam. Dan saya bisa buktikan tuh, dari ayat 1 sampai ayat 110 semua mutasabihat, semua cerita tentang perjalanan meniti ke dalam diri yang sangat dahsyat. Beruntung kalau mereka yang sudah bisa mengalami pengalaman ini. Rugi mereka yang belum mengalami pengalamannya. Dan mereka yang tidak mau meniti ke dalam, terlalu banyak keluar, hanya akan disibukkan oleh kebisingan pikiran yang akan membuat dia menjadi diri palsu selamanya. Lalu dia tidak menemukan kesadaran yang sebenarnya, hidup tanpa kesadaran. Itulah yang terjadi. Banyak orang yang melakukan ritual ibadah, habis itu malah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip moralnya sendiri. Mari kita buka rahasianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya. Zinatan itu perhiasan. Zinatallaha, perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang baik perbuatannya. Bapak Ibu lihat sekali lagi, ada alam makrokosmos, ada alam mikrokosmos. Ada alam besar, itu alam semesta, ada alam kecil yang bernama tubuh ini. Dan semua orang-orang bijak